Halo semuanya, balik lagi di Max Film. Di video kali ini, gua akan merangkum sebuah film kriminal horor yang berjudul Fatal Intuition yang rilis tahun 2015. Film yang menceritakan soal gadis indigo yang dianggap pembawa sial oleh orang-orang sekitarnya, hanya karena dia bisa melihat kapan waktu seseorang meninggal. Namun kali ini, dia melihat kematian dari kasus pembunuhan, dan hanya dialah satu-satunya cara untuk menangkap pelaku pembunuhan itu. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja ke alur filmnya. 읍내에 미용실 하나 있잖아. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang bekerja di perusahaan batu es yang bernama Jang Wo. Yang ketika itu, dia didatangi adik perempuannya yang bernama Yeonji untuk mengantarkan makan siang kakaknya. Namun karena pakaian yang dipakai oleh adiknya terlalu minim, membuat teman-teman Jang Wo menggoda Yeonji, yang membuat Jang Wo menjadi marah dan meninggalkan teman-teman kerjanya. Di jalan pulang, Yeonji mampir di sebuah klinik untuk membeli sesuatu, tapi Jang Wo merasa ada yang aneh karena Yeonji tidak kunjung keluar juga dari klinik itu. Yang ternyata Yeonji ketika itu sedang datang bulan, jadi dia meminta izin untuk memasang pembalut di rumah pemilik klinik itu, yang kita sebut saja Yaksa. Yang mana Yaksa ini terkenal sangat baik di sekitar wilayah itu. Lalu setelah itu, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang berada di minimarket, yang entah mengapa pemilik minimarket itu sangat tidak senang atas kunjungan dari wanita itu. Ketika Jang Wo sampai di rumah, dia pun melanjutkan pekerjaannya, yang ternyata Jang Wo ini memiliki bisnis laundry yang dibantu oleh sepupunya yang bernama Myung-gyo. Tapi di lain sisi, Yeonji sedang memeriksa barangnya di tempat persembunyiannya. Tiba-tiba saja melihat wanita yang ada di minimarket sebelumnya, yang ternyata wanita itu bernama Sion. Dan orang-orang menganggap sebagai pembawa sial, namun Yeonji tidak mempercayai hal itu. Sion mengatakan sebenarnya dia bukanlah dukun atau sebagainya, yang sering dibicarakan oleh orang-orang tentang dirinya. Namun dia memiliki kemampuan bisa melihat waktu kematian seseorang. 어떻게 죽는지가 보여. 진짜요? 사람들 미래 보이고 막 그런다던데. Tapi ketika itu, Yeonji tidak sengaja menyentuh Sion. Seketika itu juga muncul penglihatan tentang Yeonjin yang akan meninggal. Sedangkan di tempat Jang Wo, dia sedang menunggu kepulangan adiknya karena hari itu adalah hari untuk memperingati kematian orang tua mereka. Tapi karena Yeonji tidak kunjung pulang, Jang Wo pun mencarinya keluar. Yang ternyata, Yeonji sedang berada di salon sebagai pekerja di sana. Yang walaupun Jang Wo tidak ingin adiknya melakukan hal seperti itu, dan ingin adiknya hanya untuk fokus belajar saja. Nah hal itu, mereka berdua pun bertengkar, dan Yeonji merasa dia ingin membantu kakaknya untuk mencari uang saja dan tidak ingin kuliah. Namun kakaknya tidak ingin mendengar hal itu dan malah pergi meninggalkannya di rumah. Sebelum pergi, kakaknya juga mengunci Yeonji dari luar agar Yeonji tidak kemana-mana. Yang ternyata kakaknya pergi bermain judi. Namun tidak lama dari situ, Yeonji yang sendirian di rumah mendengar sesuatu dari rumahnya. Yang dia kira itu kakaknya, namun ternyata ada orang yang tidak dia kenal masuk ke dalam rumahnya. Dan langsung menyerang Yeonji. Dan ketika itu, Yeonji pun disiksa sampai meninggal. Setelah itu, kita diperlihatkan kakaknya pun pergi ke kantor polisi karena Yeonji tiba-tiba saja menghilang. Namun karena kejadiannya masih baru, polisi menganggap itu hanyalah pertengkaran antar saudara saja. Jadi Jang Wo pun disuruh kembali. Ketika di rumah, Jang Wo kembali melihat Sion yang datang ke rumahnya. Saat Jang Wo ingin menghampiri Sion, tiba-tiba saja pengganjal mesin cuci itu terjatuh. Lalu tidak lama dari situ, jasad dari adiknya tiba-tiba saja muncul. Yang ternyata jasad adiknya itu ditaruh di sana setelah dibunuh.
Di pemakaman adiknya, Xian tiba-tiba saja melihat hantu anak kecil. Sekaligus terjadi sesuatu hal yang mana tali yang dilemparkan ke laut tiba-tiba saja terputus dan hanyut. Ketika Jangwo ikuti, ternyata kain itu mengarah kepada seseorang yang memiliki gelagat yang sangat aneh dan mencurigakan. Ketika Jangwo menghampirinya, orang itu pun langsung berlari. Dan Jangwo juga merasa orang itulah yang telah membunuh adiknya. Namun sayangnya, orang itu dapat melarikan diri. Dan Jangwo pun hanya mendapatkan petunjuk dari bekas telapak sepatunya, yang mana telapak sepatunya berasal dari sepatu olahraga yang Jangwo tahu. Lalu Jangwo pun menerima telepon dari polisi yang mengabarkan jika polisi sudah menangkap pelakunya. Yang ketika itu, polisi menduga bahwa Myung-gyo lah pelakunya, yaitu sepupu dari Jangwo sendiri. Karena di rumah Myung-gyo telah ditemukan celana dalam dari Yeonji, namun Jangwo sebenarnya sudah tahu tentang hal itu, bahwa sepupunya memang menyukai Yeonji. Dan dia tidak menaruh hal curiga kepada sepupunya itu, sekaligus Yeonji juga tidak diperkosa oleh pelaku, melainkan disiksa lalu dibunuh. Jadi kecil kemungkinan bahwa sepupunya adalah pelakunya. 집에서 피해자의 속옷이 발견됐습니다. 장호야! 아니, 그건 옛날부터 그랬다니까요. Keesokan harinya, Jangwo yang saat itu tinggal di sebuah mobil tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari adiknya, yang mana ternyata pelaku pembunuhan adiknya itu masih menyimpan HP milik adiknya. Dia pun dengan cepat datang ke kantor komunikasi untuk melacak keberadaan HP milik adiknya. Tapi karena itu urusan pribadi, jadi minimal pemilik HP itu harus ada. Namun Jangwo pun menerangkan jika pemilik HP itu sudah meninggal. Tapi karena proses yang terlalu rumit, Jangwo pun meninggalkan tempat itu. Ketika Jangwo keluar dari tempat itu, dia lagi-lagi melihat Xian, yang mana ketika itu Xian sedang dibully oleh orang-orang yang menganggapnya sebagai dukun. Akhirnya Jangwo pun menolong Xian, sekaligus sebenarnya Jangwo ingin meminta bantuan dari Xian, yang mana ternyata Jangwo ingin Xian berpura-pura menjadi Yeonji, karena menurutnya wajah mereka berdua juga terlihat mirip. Dengan begitu, HP milik Yeonji bisa dilacak oleh Jangwo. 내 부탁 하나 들어줘야겠다. 뻔히 살아있는 사람이 이래 죽었다가는. Setelah tahu keberadaan dari HP milik adiknya, lalu Jangwo dan Xian pergi ke lokasi tempat HP adiknya berada, yang mana ketika itu terlihat teman kerja Jangwo, yang Jangwo pikir apakah dia pelakunya. Tapi tidak lama dari situ, Jangwo melihat orang yang berlari, yang ciri-cirinya sama persis dengan orang yang pernah dia kejar waktu itu. Namun Jangwo malah menabrak Myung-gyo. Myung-gyo pun menunjukkan arah dari orang yang dikejar Jangwo, namun dia tidak bisa melihat wajahnya. Jangwo pun memperhatikan orang-orang yang ada di sana, yang entah kenapa Jangwo pun memiliki firasat aneh pada klinik yang sebelumnya pernah dia datangi bersama Yeonji. Tapi tidak lama dari situ, klinik itu didatangi seorang wanita yang meminta sebuah obat. 어서 오세요. Sambil Jangwo terus memperhatikan pria pemilik klinik itu, yang kita sebut saja Yaksa. Lalu tiba-tiba Jangwo melihat gelagat yang sama pada Yaksa dengan orang yang pernah dia lihat di pinggir pantai, yang membuat rasa kecurigaan Jangwo kepada Yaksa semakin besar. Tapi di sisi lain, tiba-tiba saja Xian melihat sosok anak kecil yang terus mengikutinya. Namun kita lagi-lagi diperlihatkan dengan Jangwo yang sedang mencoba masuk ke rumah Yaksa ketika Yaksa keluar. Tapi Yaksa tiba-tiba saja sudah kembali ke rumahnya. Jangwo berusaha keluar dari toilet, namun sebelum dia keluar, dia kaget karena dia melihat sepatu yang sama dengan sepatu yang dipakai oleh orang yang dikejar sebelumnya, yang membuat Jangwo semakin yakin bahwa Yaksalah pelaku pembunuhan adiknya. Lalu kita diperlihatkan Xian yang ternyata sudah dirasuki oleh sosok anak kecil yang dia lihat sebelumnya. Dan tiba-tiba Xian pun ditabrak oleh wanita yang datang ke klinik Yaksa sebelumnya, yang membuat Xian tiba-tiba saja melihat pandangan masa depan tentang kematian dari wanita itu. Dan tidak lama dari situ, wanita itu diculik oleh seseorang yang sama persis dengan penglihatan dari Xian.
Xian pun hanya bisa melihat pintu itu karena dia tidak berani melihat ke dalam. Tapi Jang Wo yang melihat Xian yang berdiri sendirian, Jang Wo pun membuka pintu itu. Terlihat bahwa wanita itu telah meninggal. Jang Wo pun menceritakan hal yang ditemukan sebelumnya kepada polisi. Namun karena popularitas yaksa yang terkenal baik, malah membuat Jang Wo yang dicurigai karena Jang Wo selalu ada di tempat kejadian. 사건 터질 때마다 와 네가 거기 먼저 가 있는데 하필 골라도 약사가 뭐고. Karena Jang Wo yang emosi, malah terjadi perkelahian di kantor polisi. Karena hari sudah mulai hujan, Jang Wo pun mengajak Xian untuk makan malam di dalam mobilnya. Yang mana Xian mengatakan jika dia minta maaf karena dia tidak bisa mencegah atas kematian Yenji. Karena bagi dirinya, Yenji adalah anak yang baik. Yang mana Yenji tidak memperlakukannya seperti orang-orang perlakukan dirinya selama ini. Lalu Jang Wo pun memberikan nomor HP-nya kepada Xian agar dia dapat menghubunginya jika si yaksa itu kembali beraksi. 미안해요. 은지는 날 친구로 대해줬는데. 네 폰도 봐라. Pagi harinya, Jang Wo pun mengikuti yaksa untuk melihat kegiatannya sehari-hari yang terlihat normal-normal saja. Namun karena Jang Wo sudah mencurigainya, dia pun memberitahukan orang yang sedang ditangani oleh yaksa bahwa yaksa ini adalah pembunuh. Tapi yaksa tiba-tiba saja mendorong Jang Wo dan memperingatinya. 이 사람 제 동생 죽인 사람입니다. Jang Wo yang sedang berada di depan gang rumahnya tiba-tiba saja teringat bahwa di depan gang rumahnya ada sebuah kamera CCTV. Lalu Jang Wo pun menyuruh temannya untuk mengecek CCTV itu. Yang terlihat pada malam kematian adiknya ada sebuah mobil putih yang datang ke rumah Jang Wo. Yang mana ternyata mobil itu adalah mobil milik yaksa. Namun tiba-tiba saja dia juga melihat Myung-gyu. Jadi Jang Wo pun langsung menemui Myung-gyu untuk menanyakan soal mobil putih itu. Tapi di lain tempat, Xian kembali melihat penglihatan orang yang akan meninggal. Namun dia tidak tahu siapakah orang itu. Dan dia langsung menghubungi Jang Wo, hanya saja Jang Wo tidak mengangkatnya. Karena Jang Wo sedang berada di tempat Myung-gyu untuk menanyakan soal mobil putih yang dia lihat di CCTV sebelumnya. Namun Myung-gyu mengatakan jika dia memang benar bukan pelakunya. Karena malam itu dia datang karena waktu itu Yenji menghubunginya karena dia memintanya untuk membuka pintu yang dikunci oleh Jang Wo. Dan dia juga tidak melihat orang yang mengendarai mobil putih itu. Lalu setelah itu dia pun kembali ke rumahnya. Di lain sisi, Xian ternyata mengikuti seorang wanita yang dia duga ada hubungannya dengan pembunuhan ini. Yang ternyata wanita itu datang ke sebuah bangunan yang tidak terpakai untuk menemui yaksa. Lalu ketika yaksa ingin membunuh wanita itu, Xian pun langsung melemparkan pot tanaman ke jendela yang membuat wanita itu bisa lari dari yaksa. Di scene yang lain, ternyata Jang Wo datang ke rumah yaksa secara paksa dengan memecahkan kaca kliniknya yang membuat tangan Jang Wo pun terluka. Namun dia baru sadar bahwa ada kotak suara dari Xian yang menyuruh Jang Wo untuk datang ke sebuah bangunan sekolah yang ada bayangan salib terbalik yang terpantul dari genangan air. Lalu Jang Wo pun langsung menelpon Xian yang malah membuat Xian ketahuan oleh yaksa dan lalu menangkapnya. Karena tahu bahwa Xian dalam bahaya, Jang Wo pun langsung menelpon polisi. Tapi untungnya Jang Wo masih bisa menyelamatkan Xian dan menghajar yaksa. Tapi tiba-tiba Xian yang melihat tangan Jang Wo yang diperban, dia langsung ingat bahwa penglihatan yang dia lihat sebelumnya adalah penglihatan tentang kematian dari Jang Wo. Lalu tidak lama dari situ, polisi pun datang dan menangkap mereka semua. Namun Xian tidak mengatakan hal yang sebenarnya karena dia tahu jika Jang Wo terus melanjutkan hal ini maka Jang Wo pun bisa meninggal. Karena itu Xian mengatakan jika hal ini hanyalah salah paham saja yang membuat Jang Wo emosi dan dipukuli oleh polisi karena sudah membuat laporan palsu. Sebelum Xian pergi, dia mengatakan kepada Jang Wo untuk tidak meneruskan hal ini sambil dia memberikan sapu tangan untuk menutup luka pada tangan Jang Wo. Lalu ketika Jang Wo ada di sel tahanan, tiba-tiba saja yaksa pun mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa memang dialah pelaku pembunuhan adiknya dan wanita itu.
Dan dia juga memperlihatkan video ketika dia menghabisi adiknya Jangwo, yang membuat Jangwo benar-benar emosi. Namun Yaksa memberikan pilihan kepada Jangwo. Jika Jangwo ingin video ini, maka dia akan membunuh Sion. Namun jika Sion ingin selamat, maka video ini akan dia hapus. Jangwo pun memilih untuk menyelamatkan Sion dan video itu pun dihapus oleh Yaksa. Namun ternyata itu hanyalah akal-akalan dari Yaksa, yang mana ternyata dia memang ingin membunuh Sion apapun yang terjadi. Lalu setelah itu kita diperlihatkan oleh Sion yang mana dia kembali didatangi oleh hantu anak kecil, karena hantu anak kecil itu ingin dia mengikutinya. Di lain sisi, Yaksa yang sedang diantar oleh polisi tiba-tiba saja membunuh polisi itu. Karena ternyata polisi itu kembali dapat laporan bahwa ternyata ada dugaan Yaksa adalah pembunuh dari keluarganya sendiri di masa lalu. Yang mana kejadiannya adalah ketika Yaksa masih muda, dia memiliki adik perempuan, yang mana adik perempuan Yaksa adalah hantu anak kecil yang dilihat oleh Sion. Namun Yaksa kehilangan adik perempuannya karena ulah dari ayah dan ibu tirinya, yang membuat Yaksa membunuh ibu tirinya dan ayahnya sendiri. 양반 이거 중졸이네. 아무튼 그 집이 죄 담는 놈이 살아남아 있슈. 약사 양반. Pindah pada Jangwo, yang mana Jangwo bisa lari dari kantor polisi dan langsung ke tempat Sion berada, karena dia tahu Sion dalam bahaya. Yang mana ternyata Sion datang ke rumah Yaksa yang dulu setelah dia mengikuti hantu anak kecil itu. Jangwo pun datang ke klinik Yaksa, yang mana ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Namun dia ingat tentang petunjuk dari Sion terhadap salib kebalik, dan dia pun langsung mencari sebuah rumah yang ada tanda salib terbalik di depan pintunya. Di dalam rumah itu, ternyata Sion sudah bersama dengan Yaksa, serta Yaksa berniat akan menghabisi Sion. Tapi ketika Jangwo masuk ke rumah itu, ternyata Yaksa sudah langsung menyerangnya dengan tiba-tiba. Tapi karena keadaan Jangwo sudah terluka, membuat dia harus dihajar habis-habisan oleh Yaksa, bahkan sampai ditusuk dengan sebuah obeng. Sebelum akhirnya dihentikan oleh hantu anak kecil itu, yang mana ternyata hantu itu ingin Sion mengatakan kepada Yaksa untuk menghentikan hal ini. Namun karena Yaksa sudah gelap mata, dia pun tetap ingin membunuh Jangwo dan Sion. Lalu dengan sisa-sisa tenaga dari Jangwo, dia pun mendorong Yaksa dari lantai atas yang membuat mereka berdua jatuh bersamaan. Yang untungnya Jangwo tersangkut dari sapu tangan yang diberikan oleh Sion sebelumnya, yang akhirnya Jangwo pun bisa selamat. Namun Yaksa langsung jatuh ke tanah dan meninggal. Di akhir film, akhirnya Sion masih terus bersama dengan Jangwo dan menemaninya untuk menaburkan abu Yenji bersama Jangwo, dan film pun tak